Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma walhidna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kembali melanjutkan kajian-kajian kita tentang tafsir Al-Quran yang alhamdulillah sudah kita mulai dalam beberapa sesi, 2 sesi sebelum ini, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dari surah Al-Baqarah. Sekarang kita kembali melanjutkan surah Al-Baqarah, tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitu kelanjutan ayat yang telah kita baca pada sesi sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ini menjelaskan tentang sifat dan tanda-tanda orang kafir. Ayat ini menjelaskan tentang sifat dan tanda-tanda orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, tafsirnya adalah Ka'bi Jahal wa Abi Lahab wa nahwihuma, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya. Jadi orang kafir masukkan sini adalah seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Karena Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah manusia yang hidup satu zaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia adalah orang yang mengingkari akan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam, agama yang dari Allah Ta'ala disampaikan oleh Rasulullah, tapi mereka membangkangi dan tidak menerima sedikit pun apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, dan dia adalah pemuka kafir Quraisy yang menentang habis-habisan tentang agama wahyu, agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian orang kafir ini sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah kamu beri peringatan? Ya, orang kafir itu sawa'un alaihim a'anzartahum, sama aja atas mereka. Apakah diberi peringatan, ya, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Jadi diingatkan dia atau tidak diingatkan sama. Diingatkan artinya kita ingatkan dia, mari sama-sama kita memperbaiki, atau memperbaiki diri kita untuk taat kepada Allah, atau tidak diingatkan sama saja. Jadi tidak ada beda, diingatkan atau tidak diingatkan sama saja. Nah, itu orang kafir. Jadi tidak masuklah. Tidak ada secara iman sedikitpun yang bisa mereka untuk insaf untuk itu. Nah, inilah orang kafir. Jadi diberi peringatan atau tidak beri peringatan, ya, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Hal itu telah diketahui oleh Allah Ta'ala, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Inzar atau peringatan artinya pemberitahuan disertai ancaman. Dan diingatkan kepada mereka, wahai orang kafir, ayo mari sama-sama kita insaf, mari sama-sama kita memperbaiki diri, mari sama-sama kita kembali ke jalan Allah. Nah, ini kita akan kasih peringatan. Inzarnya ancaman, kalau tidak soleh, kalau tidak mau masuk Islam nanti masuk neraka, diancam seperti itu. Tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruh sama sekali sama mereka. Akan dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, tidak ada pengaruh apa-apa. Maka orang kafir itu mereka tetap seperti itu, tidak bisa menerima, tidak bisa menerima nasihat-nasihat apapun dari orang. Yang intinya yang benar itu cuma dia. Yang benar itu adalah cuma dia, yang lain tidak benar. Yang diakui cuma agamanya dia, sedang agama lain tidak diakui. Maka dikasih peringatan itu tidak dikasih peringatan, mereka tidak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja atas mereka. Apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa, dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman sama sekali, tidak akan berubah sedikit pun. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu dikasih peringatan atau tidak masuk, tidak bisa menerima. Nah, ini orang kafir ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghashawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci hati mereka. Allah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Maksudnya apa? Maksud mengunci di situ adalah tubi'a 'alaiha wastawsaqa fala yadkhulaha khair. Fala yadkhulaha khair. Yaitu menutup rahmat. Menutup rahmat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan. Jadi hati ini kan kunci. Hati itu ditutup tubi'a, ditutup atau alaiha, menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan atau kepercayaan. Tidak ada yang bisa menerima lagi. Seperti apapun orang datang, seperti apapun orang yang hadir itu tetap juga tidak baik. Tetap juga tidak baik. Maka saudara-saudara sekalian, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Oleh sebab itu hati orang seperti sudah terkunci, kuat dan tidak bisa menerima kebenaran dari siapapun menyampaikan, siapapun tidak bisa menerima, tidak bisa menerima sedikit pun. Kemudian wa'ala sam'ihim, begitu juga pendengaran mereka. Begitu juga pendengaran mereka, ay mawadhi'uhu fala yantafa'una bima yasma'una minal haqq, yaitu maksudnya adalah alat-alat atau sumber pendengaran mereka itu dikunci sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang mereka terima. Jadi pendengaran tadi dikunci, ditutup sehingga tidak bisa menerima, memperoleh kebaikan sedikit pun lagi. Maka ditutup, dikunci di situ. Maka tidak bermanfaat, apapun yang didengarkan tidak ada manfaat sama sekali, tidak memberikan faedah kepadanya, apapun tidak memberikan kebaikan kepadanya. Ini karena pendengaran mereka itu ditutup oleh Allah untuk memberikan kebaikan. Tidak mau lagi mendengar nasihat orang, tidak lagi mau mendengarkan rintihan orang yang sedang kesulitan, tidak lagi mau mendengarkan kebaikan-kebaikan diajarkan untuk supaya dia mau sadar insaf, tidak mau sama sekali. Ditutup telinga untuk yang baik seperti itu. Tapi kalau untuk buruk dibuka oleh Allah. Sama seperti hati tadi juga. Hati kalau untuk yang buruk dibuka oleh Allah Ta'ala, dibuka untuknya. Untuk berbuat buruk, untuk berbuat tidak baik itu dibuka oleh Allah. Tapi untuk yang baik hati ditutup. Sama telinga ditutup sehingga tidak bisa mendengar. Hati tidak bisa merasakan seperti yang dirasakan orang, seperti apa dirasakan oleh yang lain-lain. Hati tidak merasa lagi, dikunci oleh Allah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu orang kafir ini adalah orang yang sangat berbahaya sekali, karena tidak akan bisa menerima sedikit pun apapun yang disampaikan, tidak masuk lagi sedikit pun pada diri dia itu. Nah, maka telinganya tidak dengar untuk kebaikan. Kemudian wa'ala absarihim, penglihatan mereka sama, hatinya tidak bisa merasakan, telinga tidak bisa mendengar, mata tidak bisa melihat yang baik-baik. Intinya tidak satu pun berfungsi untuk kebaikan. Tidak satu pun berfungsi untuk kebaikan. Untuk lain jadi bisa, tapi untuk kebaikan tidak berfungsi lagi. Untuk kebaikan tidak berfungsi secara normal. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kafir ini adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia ini adalah tempat mereka untuk menikmati, karena surganya ini. Ini surganya dunia ini, nanti di akhirat mereka akan dibendamkan dalam neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di situ. Mereka akan disiksa, diazab neraka itu, khalidina fiha, kekal, tidak akan dibangkitkan lagi. Kenapa? Dunia adalah tempat mereka untuk menikmati kebaikan. Sedangkan nanti di akhirat itu mereka tidak akan merasakan lagi kebaikan itu sama sekali. Tidak merasakan. Makanya kalau mereka tidak mendengar, ya seperti itulah nanti. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa di dunia, di akhirat nanti, kecuali azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan, dicemplungkan api neraka. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Sesungguhnya orang-orang ingkar kepada kami, kata Allah, akan kami campakkan mereka nanti dalam api neraka. Tak kala kulit mereka itu hangus, hancur, terbakar, baddalnahum,
kami ganti, kami tukar kulit yang baru, jadi kulit baru lagi, dibakar lagi. Begitulah nanti saudara sekalian hukuman untuk orang-orang kafir itu. Dan itu tidak ada berkesudahannya, tidak ada berkesudahan, tidak ada akhirnya itu. Khalidi, kekal selama-lamanya mereka di sana. Ini, maka dunia ini tempat mereka hanya surganya, menikmati kenikmatan hari ini. Silakan mereka menikmati, silakan mereka memakai apa saja mereka mau, silakan. Karena hari inilah mereka untuk menikmati itu. Besok mereka tidak akan merasakan itu lagi. Besok mereka tidak akan menikmati itu lagi. Kenapa? Besok mereka akan dicemplungkan dan dimasukkan dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka semasa hidup di bumi ini orang yang ingkar kepada Allah dan tidak mau mendengarkan nasihat siapapun, tidak mau insaf dan tidak mau kembali ke jalan Allah. Sekalipun disampaikan lewat ceramah-ceramah para ustadz, para guru, para kiai, para ulama-ulama lain menyampaikan, tapi dia juga tidak mau insaf dan tidak mau kembali. Maka inilah akhir mereka nanti itu akan dicemplungkan, akan dicampakkan Allah dan api neraka nanti, dan mereka itu khalidnya fiha, kekal selama di situ. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jauhkan dari kita daripada sifat munafik, jauhkan dari kita dari orang kafir ini. Anak-anak kita ingat, saudara-saudara kita ingat, jangan sampai bergaul dengan orang-orang kafir itu, karena akibat nanti berbahaya. Hindari hal yang seperti itu, karena nanti akan berbahaya. Nanti dikhawatirkan nanti akan terjadi perubahan akidah. Maka jauhkan dari kita dari hal seperti itu. Kemudian risyawatun, risyawah ditutup. Seperti apa makna ditutup ini sekalian? Dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Ditutup habis risyawah dengan sempurna, tutup. Ditutup telinganya untuk mendengar yang baik, ditutup matanya untuk mendengar yang baik, ditutup hatinya untuk merasakan yang baik, ditutup sehingga tidak bisa merasa sedikit pun, tidak bisa mendengar sedikit pun, tidak bisa melihat sedikit pun yang baik-baik. Semuanya sudah menjadi kelam, hitam, gelap semuanya. Karena mengikuti hawa nafsunya semasa hidup di dunia, mengikuti hawa nafsunya, yang mana hawa nafsu ini mengarahkan dia untuk mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akui kebenaran disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saya sampaikan lewat YouTube ini, mari sama-sama kita menjaga diri kita dengan baik. Anak kita, keluarga kita jaga dengan baik. Jangan sampai terjerumus atau masuk ke hal-hal yang tidak baik itu. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu adalah azab yang pedih, azab yang besar, yang berat lagi tetap terhadap orang-orang, yang berat lagi tetap. Jadi tetap itu maksudnya apa? Bahwa mereka itu akan diazab di situ selama-lamanya, dan mereka akan merasakan kekuatan yang sangat luar biasa, abadi. Abadi azab itu, dan tidak akan berkurang dan tidak akan selesai-selesainya saudara sekalian. Mati kita hanya memisahkan antara dunia dan alam akhirat, diawali alam barzakh, diawali alam barzakh, alam kubur. Setelah kita mati, masuk dalam kubur kita, maka kehidupan kita saudara sekalian akan kehidupan abadi, tidak ada mati lagi. Seperti apa dalam kubur nanti, disiksa oleh binatang berbisa, diazab, naudzubillah, disiksa dengan bermacam-macam siksaan. Tidak ada mati lagi nanti pada waktu itu, tidak lagi mati dan tidak lagi mati pada waktu. Ingat saudara sekalian, ingat saudara sekalian, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita masih diberikan kesadaran diberikan kepada kita untuk kenormalan seperti hari ini kita merasakan. Mari sama-sama kita jadikan dunia sebagai ladang amal, ad-dunya marzalatul akhirah, kebun air. Pertanda bagi kita hari.
berbuat kebaikan kita hari ini. InsyaAllah maka itu akan menjadi hasil yang sangat luar biasa nanti. Hasil yang positif, hasil yang baik kita dapatkan nanti. Yang inilah akan membuat kehidupan kita nanti menjadi kehidupan yang saleh, yang kita harapkan itu kehidupan yang diidam-idamkan, itu kehidupan maksudnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjaga pintu surga mengatakan pas kita sampai ke pintu surga, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamatlah atasmu dan selamatlah atasmu dan kebaikanmu. Fadkhuluha, masuklah kalian, khalidin, kekal dalam surga itu nanti. Abadi dalam surga itu nanti. Inilah kehidupan yang sangat luar biasa yang nanti insya Allah akan kita dapatkan di saat kita telah berpulang ke rahmatullah. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jauhkan dari kita di golongan orang-orang kafir. Allah menciptakan dunia untuk 3 golongan, 3 kelompok. Allah menjadikan dunia untuk 3 kelompok atau 3 golongan. Yang pertama untuk orang mukmin, yang kedua untuk orang munafik, yang ketiga untuk orang kafir. 3 kelompok ini. Orang kafir ini adalah orang yang di luar Islam, yang mereka sudah jelas bertentangan dengan agama Islam dan tidak menerima kebenaran sedikit pun. Sampai kapan? Sampai kapan mereka tidak senang kepada agama Islam? Sampai kapan mereka itu tidak suka dengan kita? Sampai kapan mereka itu tidak menerima kita? Sampai kiamat, sampai mati mereka. Sampai kiamat ini berdunia bertukar, baru mereka baru mereka tidak berharap lagi. Kenapa? Sudah kiamat. Mana dasarnya kita berbicara, saudara sekalian? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi tidak kepada rela kepada kita umat Islam sampai kita masuk kepada agamanya. Tidak rela kepada kita, tidak senang, tidak bahagia, pasti merasakan ketidaknyamanan dengan kita sampai kita masuk millatahum, ke agama mereka. Maka hati-hati kita, saudara sekalian, hati-hati dalam pergaulan kehidupan hari ini. Hati-hati, sudah banyak terjadi di sana sini, saudara sekalian. Penyalahgunaan, berubahnya akidah, berubahnya keyakinan disebabkan oleh pergaulan bebas tadi. Pergaulan yang tidak sebaiknya terjadi seperti itu. Maka akibatnya banyak yang terjadi pergaulan yang merubah akidah. Para pendengar, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mari sama-sama insyaallah kita bersama-sama untuk menjaga diri kita ini, jaga dengan baik, jaga amal kita, jaga ibadah kita, jangan sampai rusak. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lahirkan kita dalam Islam. Bersyukur kita kepada Allah, Allah lahirkan kita, Allah tempatkan kita dalam Islam dan keluarga Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang akan masuk surga itu adalah orang-orang Islam. Yang akan menikmati surga yang luas adalah orang-orang mukmin. Yang bukan mukmin tidak dapat. Surga itu untuk orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengambil keampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah, disuruh kita bersegeralah mengambil keampunan Tuhanmu, bersegera. Karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Keistimewaan sangat luar biasa hanya untuk orang-orang bertakwa. Inilah kenikmatan Allah jadikan nanti. Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, para kita hendaknya kita selalu menjadikan kehidupan kita dunia ini kehidupan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat dan tanda-tanda orang kafir itu, yang mana mereka tidak bisa menerima kebaikan sedikit pun. Diajak atau tidak diajak, dipanggil atau tidak dipanggil, sama saja, tidak ada pengaruh apapun. Ayo sama-sama kita memperbaiki, sama saja, tidak ada perubahan apa-apa, tidak mau sedikit pun. Maka tidak masuk sedikit pun nasihat kepada orang kafir untuk supaya mereka masuk ke agama Islam itu. Tidak mau.
Kemudian saudara sekalian, ayat selanjutnya adalah ini tentang orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang mengatakan, apa katanya? Kami telah beriman, amanna billahi, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Jadi hari akhir itu maksudnya apa? Hari akhir itu maksudnya adalah hari kiamat. Hari yang mana dihimpunkan manusia, berdiri semua manusia, semua yang hadir yang di dunia ini, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad, mereka itu berdiri nanti. Berdiri mereka semuanya. Itu pada hari kiamat. Karena hari itulah hari terakhir. Hari terakhir. Padahal mereka bukan orang-orang beriman. Wa ma'hum bimu'minin. Walaupun mereka itu mengatakan kami beriman kata orang munafik, tapi mereka tidak beriman. Hanya bohong saja, berdusta. Dia tidak termasuk pula orang yang beriman. Wa ma'hum bimu'minin kata Allah, dan mereka tidaklah beriman. Di sini ditekankan arti kata orang jika kata gantian disebutkan lafalnya, yakni mereka. Kemudian ayat selanjutnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka tuh menipu Allah dan orang beriman. Mereka berpura-pura beriman. Mereka itu berpura-pura beriman. Apa tujuannya? Supaya mereka itu bisa menipu diri mereka, supaya mereka itu bisa selamat dari hukum dunia. Dan mereka berpura-pura baik, dan mereka berpura-pura menjadi orang yang saleh, seolah mereka itu nanti akan terlepas dari hukum dunia. Itulah mereka munafik. Mereka berusaha katanya menipu Allah dan beriman, padahal hanya menipu diri mereka itu sendiri. Bukan ditipu itu Allah, bukan ditipu itu orang beriman, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Karena bencana tipu daya itu akan kembali menipu diri mereka sendiri. Di dunia rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka Allah kepada Nabi-Nya. Sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukum setimpal nanti. Dalam ayat lain, saudara sekalian, orang munafik ini di neraka letaknya dia. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan Allah letakkan di bawah kerak api neraka. Karena orang munafik ini orang yang berbuka dua. Orang yang lempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling. Nah, itu munafik itu. Seolah-olah dia yang paling suci, yang lain tidak suci. Padahal dia sendiri berbuka oleh api itu. Dia sendiri dia berbuat salah. Itu tidak orang munafik. Jadi mereka itu katanya menipu Allah dalam beriman. Wa ma yahda'un, dan tidak mereka menipu Allah dalam beriman illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa itu menipu diri sendiri, bukan Allah ditipu, tapi diri sendiri ditipunya. Dia tidak sadar seperti itu, disangkanya menipu Allah.
tapi menipu diri mereka sendiri. Karena dengan mencari tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri. Di dunia rahasia mereka akan diketahui, sedangkan di akhirat mereka akan dihukum yang setimpal. Di dunia rahasia mereka akan diketahui oleh Allah, dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari tipuan-tipuan mereka tadi. Makanya orang munafik ini azabnya sangat keras sekali. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letakkan nanti neraka keras sekali. Ada sekali luar biasa ini. Disitulah nanti Allah letakkan untuk orang-orang munafik itu. Na'udzubillah. Maka jauhkan diri kita dari munafik. Punya sifat 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila bercakap dia berbohong, berdusta. Itu munafik itu. Berbohong, janjikan ini, janjikan itu, enggak ada ceritanya, kosong, nol, hampa, munafik. Maka kalau kita berjanji atau berbicaralah apa adanya. Berbicara apa adanya, jangan sampai menimbulkan kebohongan di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Berbicara jujur itu seperti Rasulullah punya sifat 4. Siddiq, benar, tidak ada berbohong Rasulullah itu. Amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fathana pintar dan cerdas. Jadi jujur ini adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Dimanapun kita berada, insya Allah kalau kita jujur, kita akan dipakai oleh orang. Maka jangan sekali kita berbohong itu. Yang kedua, wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mungkir, berjanji kesalahan saya. Tidak ada ceritanya, tidak datang. Orang menunggui yang panas seperti itu, orang suruh nanti hariannya, tidak datang dia. Hari kan mungkir, janji. Wala tu'mina khana, apabila beramanah, khianat, menipu. Diberi kepercayaan, menjabatlah suatu kepemimpinan, disumpah Al-Quran di kepalanya, demi Allah saya berjanji, demi Allah saya bersumpah. Begitu semangatnya dia itu, mengikuti lapas-lapas sumpah waktu diangkat atau dilantik itu. Tapi tinggal waktu lantik, nanti habis lantik lain-lain ceritanya. Maka tak jarang kita lihat hari ini saudara sekalian, banyak orang yang tidak lagi menjalankan amanahnya dengan baik, khianat kepada rakyatnya, khianat kepada pengikutnya, khianat kepada orang yang dulu menyanjung dia. Khianat artinya mengkhianati amanah titipan orang kepadanya yang telah diberikan kepercayaan kepadanya. Hati-hati kita dalam munafik. Kemudian saudara sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Di hati mereka itu ada penyakit. Di hati mereka itu ada penyakit. Hati-hati kita ini. Di hati mereka itu ada penyakit, berupa keraguan-raguan dari kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Sakit hati, tidak senang melihat orang lebih, tidak senang melihat orang lebih baik dari dia, tidak senang melihat orang lebih beruntung dari dia. Sakit hatinya itu. Domam kalau melihat orang dapat nikmat, sakit dia kalau negara orang dapat rezeki yang banyak daripada dia. Intinya dia hanya untuk dia saja, untuk orang jangan. Nah, ini sakit hatinya orang ini. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka terpenyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah sakitnya itu, ditambah betul. Lalu Allah tambah penyakit mereka itu. Apa cara bagaimana cara tambahnya? Dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari. Turunkan Al-Quran untuk sebagai pedoman hidupnya. Tapi
tapi mereka malah tidak mau melaksanakan itu. Dan pura-pura tadi, pura-pura saja dia seolah-olah bisa menipu Allah dan beriman. Walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Dan bagi mereka siksa sangat pedih sekali yang menyakitkan disebabkan kedustaan mereka itu. Disebabkan oleh kedustaan mereka itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka itu? Maksudnya orang munafik tadi, qal la tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan. Yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Itu kerusakan. Menjadi kekafiran atau menyimpang dari keimanan, itu merusak diri sendiri di muka bumi. Jawab mereka, sesungguhnya kami adalah orang yang baik. Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang baik. Allah selalu berbuat kebaikan, katanya. Munafik. Maka orang munafik itu apa yang di dalam dengan luar itu tidak sama. Yang di luarnya A, dalamnya B. Di luarnya kayaknya putih, tapi dalamnya hitam. Itu munafik. Yang tidak ikhlas dengan orang lebih daripada dia, yang tidak suka orang lebih daripada dia, ya intinya dia hanya dia yang lebih, dia yang di atasnya yang tidak. Orang seperti ini yang tidak sadar seperti itu, itulah orang munafik. Dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang mengurus pada kebinasaan. Maka Allah berfirman sebagaimana sangat atas ucapan mereka ini. Jadi walaupun mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang baik, Allah jawab, kamu tidak baik, kata Allah. Ya pura-pura saja, pura-pura jadi orang baik saja, tetapi tidak seperti itu kenyataannya. La ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah seruan itu, ingatlah sesungguhnya mereka umul mufsidun, mereka adalah orang yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar. Dan insaf dia, tidak sadar ya bahwa dia dalam berbuat kebaikan, kerusakan itu tidak sadar dia. Seolah-olah dia yang benar, seolah-olah dia yang betul, dan dia tidak sadar bahwa dia sudah berbuat kerusakan. Sekalipun sudah sampaikan orang sama dia, jangan berbuat kerusakan juga, berbuat kerusakan juga dia. Itu selalu berpura-pura dia seolah-olah dia lagi benar. Maka khawatir kita dengan orang munafik ini. Rasulullah SAW dulu waktu masih di Mekah ya, orang Mekah itu selalu sulit dapatnya, buang payah. Tapi apabila dapat satu saja kuat yang luar biasa. Maka Islam ini berkembangnya bukan di Mekah awalnya, di Madinah. Setelah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Rasul menetap di Madinah sana. Kemudian pada masa itulah ada namanya kelompok munafikun, orang-orang munafik yang mereka itu jemaah kita, saudara dengan kita, satu grup, satu kelompok dengan kita, tapi menikung di belakang kita, menggunting dalam lipatan, lempar batu sembunyi tangan, seolah-olah dia tidak pernah berbuat, tapi terhadap dia yang sebelumnya itu munafik. Hati-hati munafik. Maka Rasulullah musuh meletakkan munafik. Musuh meletakkan munafik kenapa? Orang munafik ini berada dalam barisan yang sama dengan kita, barisan sama dengan kita. Sedangkan yang kafir jelas sudah seberang sana, yang bukan seberang kita jelas daerahnya tahu kita kafir. Tapi munafik ini orang yang sama dengan kita, satu grup dengan kita, satu rombongan dengan kita, yang mereka itu sama-sama sholat dengan kita. Tapi ternyata dia melakukan tindakan yang tidak benar di belakang kita, menggunting dalam lipatan, lempar batu sembunyi tangan, malik teriak malik. Itu munafik.
jauhi saja. Cari teman yang baik, cari teman yang betul-betul ikhlas berteman dengan kita, cari teman yang mau untuk menerima kekurangan kita kalau lebih bijak saja. Cari teman yang mau menerima kekurangan kita, ini yang kita lakukan, dia terima seperti itu. Artinya apa? Dia ikhlas menerima kesalahan kekurangan kita miliki. Dia tidak mempermasalahkan dan dia tidak mempermasalahkan kehidupan kita. Justru malah dia membimbing kita supaya kita menjadi hamba yang selalu bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur nikmat inilah sekalian yang akan membuat kehidupan kita itu bisa lebih baik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa, ya, apabila mereka itu berjumpa, lalu pada waktu itu mereka berjumpa antara sesama mereka, ya, sesama mereka itu maksudnya sesama mereka orang munafik itu, dengan orang-orang yang beriman bisa juga. Apabila mereka itu berjumpa, lalu dama pada yang dibuang, dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, amanna, kami telah beriman, katanya. Begitu mereka itu bisa untuk pengambil beriman itu. Mereka beriman, tahu dia seperti itu, tapi dia mengatakan, kami telah beriman. Ayo, kami telah beriman. Seolah-olah dia merangkul saudara-saudara lain tadi. Seperti yang mereka ini, ya kita sudah beriman, kita sama-sama. Padahal mereka tidak beriman, boskan. Tidak muslim, tidak beriman. Mereka itu munafik. Dan bila mereka berpisah dengan orang-orang yang beriman dan kembali kepada setan-setan mereka. Jadi kalau sudah berpisah orang beriman, sudah mereka kembali kepada pemimpin mereka dulu itu. Pemimpin mereka itu ya itulah kelompok-kelompok geng-geng mereka orang munafik itu. Apa katanya? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini masih bersama kamu, masih bersama kita katanya. Maksudnya sendirian dengan kamu dalam keagamaan. Kami hanya berolok-olok saja. Jadi ketemu sama pemimpin mereka tadi, enggak, kita sama nih, enggak ada perbedaan sama. Kami hanya olok-olok orang mukmin aja katanya. Ada olok-olok orang beriman saja katanya. Padahal kita tuh sama-sama munafik. Yaitu orang yang mana? Orang yang mereka bermuka dua tadi, lempar batu sembunyi di tangan, maling teriak maling, dan mereka berpura-pura beriman. Berpura-pura beriman. Jauhilah teman kita orang munafik itu. Jauhi teman kita orang-orang yang tidak benar ini. Carilah teman orang yang betul-betul siap menerima kekurangan dan kelebihan kita. Dikala kita sedih, ada teman kita yang akan menunjukkan kita, mengarahkan kita. Dikala kita dalam keadaan gembira, alhamdulillah. Masalahnya ini dikala sedih ini, kalau gembira banyaklah yang senang sama kita. Kalau sedih, nah ini teman yang perlu kita cari. Di saat kita sedih itu, maka ada teman yang bisa untuk menghibur kita supaya kita bisa kembali ceria. Di saat dikala kita bangkrut, sulit, susah, ada teman yang mau untuk menemani kita. Inilah teman yang baik dalam agama itu. Bukan berteman hanya pada waktu kita mendapat uang yang banyak saja, bukan berteman hanya pada waktu ketika kita kaya saja, tapi di saat kita miskin pun ada yang membantu kita pada waktu itu. Terus sekalian, para pemirsa, para pendengar, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah sifat munafik itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang munafik itu. Semoga bermanfaat.
dan bisa dijadikan sebagai pencerahan kehidupan kita untuk selalu menjaga, memelihara diri kita dan keluarga kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.